Halo guys, kembali lagi ke channel Adam TV. Cerita film kali ini, gua akan membahas film yang berjudul Wrong Turn. Film ini dirilis pada tahun 2003 dengan genre horror thriller. Film ini berkaitan dengan psikopat dan kanibalisme ya. Oke, tanpa menunggu lama, mari kita saksikan keseruan film ini. Namun sebelumnya, tolong bantu untuk klik dan subscribe ya guys, biar Mimin makin semangat membuat alur film lainnya. Di awal film kita diperlihatkan sepasang kekasih yang sedang melakukan aktivitas panjat tebing dengan tempat yang berlatar di sebuah hutan dan sangat jauh dari perkotaan. Awalnya, mereka tidak mengalami kendala apapun dan semua berjalan lancar seperti biasanya. Namun tidak setelah si cowok tergelincir dan harus terlepas dari batu pijakan, si cowok yang sudah tiba di atas lalu mencoba untuk membantu cewek ini untuk naik lagi. Tapi entah kenapa si cowok tidak bersuara dan tidak menarik talinya. Si cewek yang menunggu ditolong ini terkejut setelah ada setetes darah yang jatuh di wajahnya. Ia tahu ini bukan hal yang baik. Tidak lama kemudian, si cowok terlempar dari tebing dan si cewek pun ditarik dengan kuat ke atas seolah-olah ada yang menarik talinya. Namun dia berusaha untuk melepaskan diri dengan memotong tali miliknya dan dia pun terjatuh tepat di sebelah kekasihnya yang sudah tewas dengan kondisi secara mengenaskan. Lalu si cewek masuk ke hutan dan mencoba untuk melarikan diri. Saat berlari ia malah tersandung kawat yang sudah dipasang entah oleh siapa. Oh my god, sangat ngeri sekali ya guys. Scene berpindah ke seorang cowok yang bernama Chris. Dia sedang menghadapi kemacetan yang panjang. Karena tidak sabar dan terburu-buru, Chris langsung turun dari mobilnya dan berjalan ke depan untuk mencari tahu apa yang terjadi. Setelah menanyakan ke seorang sopir, ternyata di depan ada truk pengangkut minyak yang terguling dan membutuhkan waktu berjam-jam untuk lolos dari kemacetan ini. Dengan keadaan terburu-buru karena harus pergi ke suatu pertemuan, Chris langsung memutar balik kendaraannya dan mencari pom bensin terdekat dengan harapan dapat menemukan telepon umum dan memberikan kabar bahwa ia sedang terjebak macet. Saat tiba di sebuah pom bensin, Chris berbicara dengan seorang kakek tua yang menjaga tempat tersebut dan mencoba untuk menggunakan satu-satunya telepon umum yang tersedia, namun sialnya telepon tersebut rusak. Chris yang bingung pun melihat sebuah map dan mencari jalan pintas yang dapat meloloskannya dari jebakan macet tersebut. Lalu ia menemukan jalan pintas yang digaris dengan warna merah dan ia pun langsung segera pergi dari pom bensin tersebut. Chris menuju ke jalan yang bernama Bear Mountain Road. Perjalanan Chris berjalan mulus dan tenang tanpa ada kendala. Namun saat di tengah perjalanan tab musik yang ia dengar error dikarenakan kasetnya nyangkut. Chris pun mencoba untuk mengambil kaset musiknya yang terjatuh, dan pada akhirnya ia kehilangan kendali, dan tidak sadar ada sebuah mobil terparkir di tengah jalan, lalu Chris menabraknya. Tidak lama kemudian datanglah 5 orang yang menjelaskan bahwa itu adalah mobil mereka. Mereka berhenti di tengah jalan, karena ban mobil mereka bocor akibat melindas kawat berduri yang entah dipasang oleh siapa. Kelima orang ini terdiri dari cowok berkacamata yang bernama Evan, lalu pacar Evan yang bernama Friends, kemudian cowok berbaju kuning yang bernama Scott dengan pacarnya berbaju biru yang bernama Charlie. Dan yang terakhir seorang cewek jomblo berbaju putih bernama Jessie. Akhirnya mereka pun saling berkenalan dan saling berdiskusi untuk meminta bantuan di sekitar wilayah itu. Chris, Scott, Charlie dan Jessie pun berencana untuk jalan kaki di sepanjang jalur Bear Mountain Road untuk mencari bantuan. Sedangkan Evan dan Friends akan berjaga di mobil berdua saja. Tidak lama kemudian, setelah selesai enak-enak Evan mendengar suara dalam hutan dan masuk ke hutan tanpa sepengetahuan pacarnya Friends. Dia pun bingung saat Evan diajak bicara tidak ada balasan sama sekali.
Lalu ia berjalan dan mencoba mencari Evan, namun ia hanya menemukan sebuah sepatu milik Evan, dan ia pun terkejut setelah menemukan sepotong kuping manusia yang tergeletak di tanah. Lalu Francine pun shock dan bingung harus bagaimana. Tiba-tiba dari belakang ada seseorang yang langsung menyekap Francine dengan rantai berduri sampai rahang Francine terpotong dan tewas seketika. Tidak lama kemudian Chris, Scott, Kali dan Jesse yang sedang melakukan perjalanan ke sebuah rumah kecil yang nampaknya dihuni oleh warga sekitar daerah tersebut. Mereka berempat pun mencoba untuk masuk dan berharap mendapat bantuan dari penghuni rumah. Namun saat mereka masuk ternyata rumah tersebut dalam kondisi kosong, kotor dan berantakan. Terlihat sekali kalau rumah tersebut sangat tidak terawat dengan normal, namun seperti ada yang menghuni rumah tersebut. Dengan ditemukan bea daging yang sedang dimasak, lalu ada piring makan yang masih terdapat daging di atasnya. Lalu mereka mencoba mencari sebuah telepon, berharap bisa mereka gunakan untuk meminta bantuan. Saat sedang mencari mereka bingung karena yang mereka temukan hanyalah benda-benda aneh yang disimpan secara random, dan terlihat juga banyak sekali senjata tajam yang digantung di dinding rumah tersebut. Charlie, yang merasa kebelet pipis mencoba untuk mencari kamar mandi di dalam rumah tersebut, dan ia pun terkejut karena di dalam kamar mandi tersebut banyak sekali gigi-gigi manusia dan rahang manusia yang tersimpan di dalam toples kaca. Begitu juga dengan Chris yang membuka kulkas di rumah tersebut. Ia terkejut dan menemukan banyak sekali toples berisi daging manusia. Jesse pun menemukan kawat berduri yang sama persis seperti kawat berduri yang membuat ban mobil mereka bocor. Kawat berduri ini pun sama seperti yang kita lihat di awal film yang membuat cewek pemanjat tebing tersandung. Mereka berempat pun sadar bahwa mereka tidak akan menemukan bantuan di rumah ini, dan rumah ini bukanlah tempat yang aman. Mereka pun langsung mencoba kabur dari rumah tersebut, namun usaha mereka tidak berhasil. Psikopat sudah pulang dan sadar ada manusia yang masuk ke dalam rumahnya. Di sini gue sadar ternyata psikopatnya enggak cuma satu orang seperti di film lain biasanya, tapi ada 3 orang sekaligus. Chris dan Jessica pun sudah bersembunyi di kolong kasur, sedangkan Scott dan Charlie bersembunyi di dalam gudang. Chris dan Jessica pun terkejut saat melihat mayat Francine yang sudah berlumuran darah diseret oleh ketiga psikopat tersebut. Dengan perasaan deg-degan dan gelisah mereka pun harus menyaksikan jasad Francine dipotong secara brutal, yang dimulai dengan memotong tangan Francine menggunakan gergaji. Iya, gue bingung juga sih, sebenarnya ketiga orang psikopat ini udah kelaparan parah atau gimana? Padahal mereka posisinya lagi masak daging juga dan banyak stok daging manusia di kulkas mereka. Emang dasarnya udah psikopat, kanibal rakus pula. Dan tidak lama kemudian, ketiga psikopat itu sudah kenyang dan tertidur pulas. Chris dan Jessica pun mencoba keluar dari kolong ranjang, Scott dan Kelly pun mencoba keluar dari gudang. Mereka berempat pun mencoba keluar dari rumah tersebut secara diam-diam untuk mencegah timbulnya suara pintu. Saat keluar, Chris mengorbankan tangannya sampai berdarah-darah untuk menahan pintu tersebut. Lalu mereka pun kabur, dan tidak lama kemudian salah satu psikopat itu terbangun. Chris pun langsung berlari menyusul ketiga temannya masuk ke dalam hutan. Ketiga psikopat itu pun langsung mengejar mereka menggunakan mobil. Mereka berempat kabur ke dalam hutan, dan entah di mana mereka malah tiba di tempat mobil-mobil rusak berkumpul. Dan ternyata itu adalah mobil-mobil korban lainnya
yang sudah dibunuh oleh ketiga psikopat itu, alias dagingnya sudah dimakan oleh mereka. Lalu ketika psikopat tersebut sadar bahwa mereka ada di sana, Chris pun mencoba untuk menarik perhatian mereka agar Scott, Jesse dan Charlie dapat mengambil alih mobil yang digunakan oleh psikopat itu. Namun sayangnya kaki Chris harus terkena tembakan. Scott pun mencoba menarik perhatian para trio kopet itu dengan cara berlari masuk ke dalam hutan. Jesse dan Charlie membantu Chris untuk berjalan ke dalam mobil, dan mereka pun kabur menggunakan mobil para psikopat itu. Scott yang masih berlari di dalam hutan pun mencoba untuk menyusul Chris, Jesse dan Kelly. Saat sudah tiba di tepi jalan, sayangnya Scott harus tewas dikarenakan tertembak panah sebanyak 3 kali tepat di dadanya. Berikutnya kita diperlihatkan Chris, Charlie dan Jesse yang menemukan sebuah menara tinggi di tengah hutan. Mereka berpikir akan ada radio yang dapat digunakan untuk meminta sinyal bantuan. Mereka naik ke atas menara tersebut. Dan benar saja mereka menemukan radio tua yang agak rusak, namun masih aktif. Kelly pun mencoba berkomunikasi, namun tidak ada jawaban yang keluar dari radio tersebut. Di sisi lain Chris pun sadar para psikopat itu sedang melewati menara. Namun, mereka tidak sadar bahwa Chris, Charlie dan Jesse ada di menara tersebut. Hal sial pun muncul. Radio yang tadinya tidak ada suaranya, tiba-tiba radio berbunyi dengan keras. Para psikopat itu pun sadar dan mencoba naik ke menara tersebut. Namun tidak bisa karena pintu masuknya ditahan oleh Chris. Para psikopat itu langsung membakar menara tersebut dengan menggunakan obor yang mereka bawa. Chris, Charlie dan Jesse pun langsung bingung, mereka harus terpaksa lompat ke pepohonan secara diam-diam karena mereka tidak ingin mati terbakar. Awalnya satu persatu dari mereka lompat dan semua berjalan mulus. Namun sialnya si Charlie harus tewas mengenaskan dengan kondisi kepala terpenggal dari badannya. Ternyata ada satu psikopat memanjat pohon dan sadar mereka ada di pohon. Lalu sisanya hanya Chris dan Jessica yang berhasil meloloskan diri. Singkat cerita, Chris dan Jessica menemukan sebuah air terjun dan mereka beristirahat di sana sampai pagi. Saat pagi tiba, mereka mencoba melanjutkan perjalanan lagi dan mereka pun melihat sebuah jalan raya yang dapat mereka ikuti untuk kabur ke perkotaan. Namun tiba-tiba Chris yang melawan pun mencoba untuk melindungi diri mereka dari serangan para psikopat. Tapi Jesse harus tertangkap dan terpisah dari Chris. Chris yang terjatuh dan terguling ke bawah melihat adanya sebuah mobil polisi yang sedang melintasi jalan di depannya. Chris berbicara bahwa ia sangat butuh sekali bantuan, dan ia bersyukur sinyal bantuannya di radio terdengar oleh polisi. Namun polisi itu pun tidak bertahan hidup lama. Dia harus terkena headshot tepat di matanya dan tewas seketika. Di sini gue bingung sih, kenapa yang membantu dan diarahkan itu cuma satu polisi, gak ada gunanya sama sekali. Gua kira mah yang datang bisa 10 mobil polisi gitu ya. Dia ini cuma satu orang polisi. Namanya juga film ya guys. Oke lanjut. Lalu Chris yang mencoba kabur menggunakan mobil polisi tersebut malah harus bingung lagi karena ternyata kunci mobilnya terjatuh di sebelah mayat polisi itu. Psikopat yang berhasil membunuh polisi itu pun langsung turun ke bawah untuk memeriksa mayat polisi itu. Dan Chris pun dalam keadaan terdesak harus diam-diam bersembunyi di bawah kolong mobil. Chris yang sadar psikopat itu akan mengecek kolong mobil langsung kabur ke semak-semak di sekitar.
Psikopat itu sangat bahagia sekali dan langsung menyeret mayat polisi ke dalam mobil untuk menjadikannya stok daging di kulkas mereka. Dengan hati yang sangat riang, psikopat itu pun pergi menggunakan mobil polisi malang tersebut. Chris pun langsung mengejar mobil itu dan bergelantungan di kolong mobil tanpa psikopat itu sadari. Scene berikutnya kita diperlihatkan Jesse yang sudah disekap di rumah para psikopat dan siap untuk dijadikan daging rendang. Secara brutal Jesse yang sudah memohon-mohon itu tetap saja akan dijadikan hidangan, karena para psikopat itu berbeda bahasanya dengan manusia normal. Di sini Jesse beruntung, karena saat ia akan dimutilasi, mobil polisi yang dikendarai psikopat satunya pun tiba dengan membawa mayor polisi yang terlihat lebih gemuk dan segar. Maka para psikopat itu pun memotong dan mencincang terlebih dahulu mayat polisi itu. Yang dimulai dari kepala polisi tersebut hingga lepas dari badannya. Jesse tak kuasa melihat apa yang sedang terjadi, dia meronta dengan perasaan yang campur aduk. Giliran Jesse untuk dimutilasi pun tiba. Psikopat itu pun sudah siap dengan golok yang ia bawa, namun tiba-tiba pintu rumah para psikopat itu terbakar, sehingga mereka kebingungan. Pada saat mereka lengah datanglah mobil polisi yang dikendarai oleh Chris lalu menabrak rumah mereka. Dia sekaligus menabrak salah satu psikopat. Chris pun berduel dengan kedua psikopat itu. Saat sedang melepaskan ikatan di tangan Jesse, tiba-tiba ada satu psikopat terbangun menarik Chris dan melemparkannya. Dia mencoba untuk membacok Chris menggunakan kapak. Mereka pun berduel sekali lagi. Serangan kapak maut milik psikopat membuat Chris sangat kewalahan. Chris nampak sudah sangat kalah secara kekuatan yang sangat tidak seimbang itu. Namun diam-diam dengan tekad yang kuat, Jesse berhasil melepaskan ikatan di tangannya. Chris yang kewalahan pun harus pasrah dicekik oleh psikopat itu. Sedikit lagi Chris bakal tewas tercekik, namun untungnya ada Jesse yang berhasil memanah kepala psikopat besar itu. Ternyata masih belum habis juga. Masih ada satu psikopat kerdil yang muncul tiba-tiba dan menyanyikan lagu imut cute sambil terus memukul Chris berkali-kali. Jesse pun mencoba menolong Chris dengan mengajak duel psikopat itu. Dan akhirnya kolaborasi mereka berhasil. Psikopat itu pun harus tercekik rantai di lehernya oleh Chris. Dan Jessica pun langsung membacok dada psikopat itu menggunakan kapak. Chris mengambil shotgun yang terjatuh, lalu mereka pun langsung kabur dari rumah tersebut. Tapi yang namanya psikopat pasti nyawanya tuh banyak layan. Mereka bertiga ternyata nggak modar loh. Masalahnya peluru yang dimiliki Chris hanya tersisa satu peluru saja. Tanpa pikir panjang Chris langsung menembak tangki bensin yang ada di mobil dan ledakan pun menghancurkan rumah itu beserta isi-isinya. Chris dan Jesse yang berhasil lolos dan membunuh ketiga psikopat itu kembali ke pom bensin yang kita lihat di awal film. Dengan keadaan luka parah dan pincang, Chris merobek map yang ada di dinding pom bensin tersebut dan membawanya pergi. Dan film pun berakhir. Jadi ya guys, kalau misalkan kalian ingin pergi ke suatu tempat, pastikan dulu kalian sudah mencari informasi selengkap-lengkapnya mengenai tempat tersebut. Jangan sampai kejadian sial kayak di film ini. Nggak mungkin. Sampai segini aja ulas alur cerita film kali ini. Saya Adam Mulya izin undur diri, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. So dadah, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kalau video ini ramai, akan saya bahas juga film Urong Turn 2 ya. Bye bye.